テレサ。リサちゃんを探しに行ってこいよ。素直に気持ちを伝えられなかったと二度と繰り返さないようにする。Lalu staf itu memuji mereka kalau mereka adalah pasangan yang cocok dan serasi, sehingga itu membuat mereka berdua pun salting sendiri nih. Kepesing. Yo pada kabare, teng mriki Epin pada ngerangkum alur cerita anime romance yang pasti bikin kita salting sendiri. Di mana Epin pada nyeritakan anime yang berjudul Tadakun wa Koi wa Shinai, yang dimana anime ini menceritakan seseorang yang bernama Tada Mitsuyoshi, di mana sejak dulu ia belum pernah merasakan cinta dan tak mengerti sedikit pun tentang artinya cinta, hingga suatu hari ia dipertemukan dengan gadis pindahan dari Jerman yang bernama Teresa. Cus, gak usah basa-basi lagi. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, mari kita katakan passwordnya bersama-sama, re. 1, 2, 3. Kepesing. Kisah 1. Cerita diawali dengan scene pemandangan kota yang ramai, di mana kita diperlihatkan seorang pria yang keluar dari gedung sambil berjalan dan menangkap beberapa foto. Perkenalkan MC kita, dia bernama Tada Mitsuyoshi. Kita panggil saja Tada, di mana dia adalah seorang siswa SMA yang serius dan pendiam dengan hobi fotografi. Namun karena traumanya di masa lalu karena kehilangan orang tua, ia sekarang tidak pernah merasakan cinta. Oh ya, sekarang Tada tinggal bersama adik perempuannya yang bernama Yui dan juga kakeknya yang memiliki sebuah kafe. Nah, saat sedang asik-asik memfoto bunga sakura, tiba-tiba datang seorang gadis cantik berambut pirang, bukan janda pirang, re. Di mana gadis kawaii itu masuk ke jangkauan fotonya. Makanya Tada langsung memotretnya. Namun setelah itu Tada melamun nih, tapi ia langsung disadarkan oleh gadis kawaii tersebut, di mana gadis itu meminta Tada untuk membantunya berfoto. Akan tetapi karena penampilannya mirip orang asing, alhasil Tada pun meresponnya dengan bahasa Inggris dan berkata bahwa dia tidak bisa berbahasa Inggris. Akan tetapi ternyata gadis itu bisa berbahasa Jepang nih, lalu meminta kembali Tada untuk membantunya berfoto. Nah, setelah mendapatkan kamera dari gadis kawaii itu, Tada baru sadar nih bahwa kamera gadis itu kehabisan baterai, sehingga Tada menawarkan untuk berfoto menggunakan kamera miliknya, namun dengan menggunakan kartu SD milik gadis kawaii itu. Nah, setelah berfoto, gadis itu pun mengucapkan terima kasih nih, lalu pergi. Tapi Tada baru ngeh nih kalau memori gadis itu masih berada pada kameranya. Kemudian scene berganti kepada Tada yang melanjutkan memfoto bunga sakura. Namun tiba-tiba ia diterpa oleh sapu tangan pada wajahnya. Lalu disusul pula dengan pemilik sapu tangan itu yang ternyata adalah gadis kawaii tadi. Makanya Tada langsung mengembalikan kartu memori kepada gadis itu. Namun perhatian gadis itu langsung tertuju kepada pintu air di seberang sungai, sebab dia mengira kalau itu adalah jalan rahasia yang digunakan oleh Shogun pada acara Rainbow Shogun yang ditonton di TV. Namun Tada menjelaskan kepada gadis itu kalau itu hanyalah dongeng. Makanya Tada pun berpamitan untuk pergi meninggalkan gadis itu. Lalu kita melompat ketika Tada berjalan pulang. Namun secara tidak sengaja ia melihat gadis tadi nih yang bertuduh karena hujan, di mana ia sambil merangkul seekor kucing. Makanya Tada pun langsung menghampiri gadis kawaii itu. Nah, setelah berbincang sedikit, Tada pun akhirnya memutuskan nih untuk mengajak gadis cantik itu mampir ke kedai kopi milik kakeknya. Nah, singkat cerita, sesampainya di kedai kopi, ya sekaligus rumah Tada nih. Makanya Tada mempersilahkan gadis itu untuk masuk ke dalam, dan kedatangan gadis kawaii itu sontaklah menjadi sorotan utama, sebab mereka semua langsung terpesona oleh kekawaiannya. Nah, setelah itu gadis itu pun memperkenalkan diri. Dia bernama Teresa Wagner. Lalu kakek Tada menyuruh Yui untuk meminjamkan baju ganti kepada Teresa karena baju milik Teresa basah selepas terkena air hujan.
Nah, singkat cerita, setelah berganti pakaian, Teresa meminjam telepon untuk menghubungi seseorang nih. Dan setelah itu, Teresa menikmati hidangan yang dibuat oleh sang kakek sambil memangku seekor kucing. Oh ya, perkenalkan, kucing itu bernama Yang Kobi, di mana kucing itu sudah dari kecil dirawat oleh keluarga Tada. Di sini dijelaskan bahwa Yang Kobi menyukai gadis yang cantik. Waduh, pilih kasih nggak tuh? Kemudian suara bel berbunyi dan masuk seorang pria nyentrik yang bernama Ijuin Karau. Kita sebut saja Samsul. Di mana ketika Samsul masuk, Yang Kobik langsung meloncat untuk menyakarnya. Sehingga kejadian tersebut difoto dan dipost ke blog pribadi Yang Kobik oleh Tada karena Yang Kobik ternyata populer. Kemudian Samsul langsung tertarik kepada seorang gadis cantik yang duduk di samping Yui, di mana dia adalah Teresa. Makanya Yui memperkenalkan kalau Teresa adalah pelanggan Tada, yang membuat Samsul sedikit kaget dong. Dan ketika Samsul memperhatikan Teresa dengan lebih dekat, tiba-tiba datang seorang gadis cantik berambut merah dan langsung menendang si Samsul. Ya, terungkap dia adalah Alexandra Margite, atau kata lain teman Teresa yang ditelepon tadi. Makanya Alex meminta maaf nih karena salah paham dan telah menendang si Samsul. Lalu Alex menceritakan bahwa Teresa tadi terpisah dengannya ketika berganti kereta. Dan karena Teresa ini adalah orang yang aktif ya bun, sehingga fokusnya teralihkan kepada kastil-kastil yang ia lihat. Tapi Yui mengungkapkan kalau manusia memang pernah melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu akan menjadi pengalaman hidupnya. Di mana Yui mendapatkan kata-kata itu dari manga Penyindik Bunga Matahari. Makanya Alex pun tertarik nih, sehingga Yui pun meminjamkan manga tersebut kepada Alex. Lalu terungkap di mana Teresa dan Alex berasal dari negara Luxembourg, negara kecil di benua Eropa, di mana negara itu sangat indah yang penuh dengan lembah hijau. Nah, setelah mendengar hal itu, Samsul dan juga Yui sedikit meledek Tada nih karena tidak berani naik pesawat sebab Tada takut dengan ketinggian. Namun Tada membela dirinya sendiri dong, sebab ia tidak takut naik pesawat, hanya saja ia tidak ingin menaikinya. Alasan gak tuh? Nah, kemudian Alex dan Teresa pun pamit pulang dulu nih. Dan setelah mengantarkan mereka berdua, Yui mengejek si Samsul dong, di mana wajahnya mirip seperti panda mata satu. mampus. Di sisi lain, Alex dan Teresa sedang menuju kembali ke hotel tempat mereka menginap. Dan Alex juga sedikit menasihati Teresa nih untuk bisa menjaga sikap karena suatu hari dia akan menjadi. Makanya Teresa disuruh untuk berhati-hati. Lalu kita melompat ketika malam akan datang, di mana mereka berdua tidak menemukan hotel tempat mereka menginap nih. Dan untungnya takdir bersama mereka, di mana mereka bertemu lagi dengan Tada. Makanya Tada dan si Samsul melihat peta yang dibawa oleh Alex, yang ternyata hotel yang mereka cari adalah hotel yang bersebelahan dengan kedai kafe milik kakeknya. Alhasil Alex pun agak kecewa berat dong melihat penampilan hotel tersebut. Namun Teresa mencoba untuk menghiburnya dan mengatakan bahwa meskipun hotelnya seperti ini, tapi ada kedai kopi yang bisa mereka nikmati. Makanya Teresa mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua. Lalu kita melompat ke malam harinya ketika Tada melihat kembali foto-foto yang ia ambil di hari ini. Di situ ia melihat foto Teresa dan ia langsung salvo kepada mata milik Teresa, yang ternyata mata itu mirip seperti milik Yang Gobi. Di sisi lain, kita diperlihatkan Teresa dan Alex sedang bersantai di balkon hotel sembari mereka membicarakan tentang apa yang terjadi di hari ini. 私たちを導いてくれる予想外なことだらけの幕開けになりましたが、憧れの日本はいっぱいです。 Kisah 2. Lalu kita diperlihatkan rutinitas dua sejoli itu di pagi hari, di mana Alex sedang memasak sarapan untuk Teresa. Jir, ngapain Jir pakai masker? Lalu kita melompat ke mereka ke sekolah, di mana Teresa langsung menjadi sorotan dari murid-murid yang lain. Lalu Tada dan si Samsul juga baru tahu kalau mereka akan satu sekolah, disusul dengan pria berkacamata yang ikut memperhatikan mereka. Oh ya, perkenalkan, dia pernah
bernama Tsukimoto Hajime alias Pin Senpai. Di mana Pin Senpai langsung salvok dong dengan boba mereka yang ukurannya lumayan. Tapi Alex langsung menyadarinya nih dan langsung menatap sinis kepada Pin Senpai. Lalu kita melompat sepulang sekolah, di mana Teresa dan Alex dihampiri oleh seorang wanita berkacamata nih yang ternyata dia adalah ketua kelas. Perkenalkan, dia bernama Hasegawa. Nah, di situ Hasegawa menanyakan apa mereka sudah memutuskan untuk bergabung dengan klub apa dan menawarkan untuk mengajak mereka berkeliling sembari melihat eskul yang ada di sekolahan ini. Namun ajakan itu langsung ditolak oleh Alex nih kalau mereka tidak punya niatan bergabung dengan klub manapun. Tapi Hasegawa menegaskan bahwa di sekolah ini setiap murid wajib mengikuti satu klub saja. Sehingga pada akhirnya Alex pun setuju dan menerima tawaran Hasegawa. Lalu kita diperlihatkan di eskul fotografi, di mana Tada dan yang lain sedang mengisi formulir aktivitas klub mereka, di mana Pin Senpai berencana untuk memenangkan kontes dan hadiahnya. Sementara si Samsul berpikir bukan lebih baik mereka mencari anggota baru saja, yang kemudian dibantah oleh Pin Senpai kalau mereka memenangkan kontes nanti pasti banyak yang ingin daftar ke klub mereka. Dan singkat cerita, Teresa dan yang lain pun akhirnya sampai dan mendengar ocehan Pin Senpai yang mengungkapkan kalau musim semi adalah hari untuk bugil. Waduh, sehingga Alex yang mendengar itu pun mengajak Teresa dan Hasegawa untuk segera pergi nih. Namun mereka dihentikan oleh si Samsul. Lalu Pin Senpai mulai memperkenalkan klub mereka, tapi perhatian Teresa tertuju kepada barang dan juga poster wanita cantik nih yang ada di meja. Namun ketika ia akan menyentuhnya, Pin Senpai langsung berteriak dong untuk tidak menyentuh barang sakralnya. Sehingga si Samsul pun menjelaskan kalau ini semua adalah barang-barang merchandise milik idol favorit Pin Senpai, yaitu Hina-chan. Namun Hina-chan hanya mengenal tentang Raibon Shogun nih. Tapi Alex seperti menyadari sesuatu yang disembunyikan oleh Hasegawa. Makanya Alex yang sudah ilfil dengan klub ini pun mengajak Teresa untuk pergi. Akan tetapi perhatian Teresa kembali tertuju kepada foto-foto yang mereka ambil, di mana si Samsul memberitahu siapa saja yang mengambil foto itu. Dan terungkap kalau Hasegawa juga merupakan anggota dari eskul fotografi. Makanya Hasegawa pun mengaku kalau dia terpaksa bergabung dengan klub ini karena klub fotografi kekurangan anggota. Namun malah terjadi perdebatan dong di antara Hasegawa dan juga Pin Senpai. Ya maklum sih, memang seperti itu setiap harinya. Kemudian Teresa melihat foto pintu air atau yang kita sebut dam yang ia lihat beberapa hari yang lalu bersama Tada. Makanya Hasegawa yang melihat kalau mereka memiliki ketertarikan menyuruhnya untuk mencoba dulu. Awalnya Alex merasa ragu, tapi ia pun lulu nih karena bujukan Teresa. Sehingga setelah itu mereka pun langsung hunting foto. Lalu kita berpindah ke halaman sekolah, di mana mereka berkumpul untuk melakukan tradisi klub fotografi, di mana mereka akan melakukan perlombaan. Tapi sebelum itu Tada memanggil anjingnya nih yang bernama Yashimata. Dan ketika Tada bersiul, tak lama kemudian datang seorang cowok di hadapan mereka. Dia bernama Yashimata Kentaro. Dan ketika Tada bersiul, pasti dia akan datang. Makanya ia disebut sebagai anjing Yashimata. Nah, karena semua anggota sudah berkumpul, maka pertandingan foto bagus eskul fotografi pun akan dimulai. Dan peraturannya, dalam waktu 1 jam, tim dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tim A dan tim B. Dan masing-masing tim diberikan waktu 1 set, yaitu 15 menit untuk mengambil foto musuhnya. Dan di akhir nanti akan diadakan pemilihan. Tim siapa yang mendapatkan foto bagus, dialah yang menjadi pemenangnya. Dengan catatan foto yang blur, subjek yang kepotong itu tidak dihitung menjadi pemenang dan juga menyentuh tim lain. Lalu mereka dibagi 2 tim. Tim A berisi Tada, Yashimata dan Teresa. Tim B, Pin Senpai, Hasegawa, si Samsul dan Alex. Lalu pertandingan mereka pun dimulai. Singkat cerita,
tim A mulai menyusuri setiap bagian sekolah untuk menemukan tim B. Tapi karena anjing Yashimata sangat kah dalam penciumannya, sehingga ia pun langsung menemukan Alex. Tapi belum sempat memfotonya, Alex dengan sigap menghindar dan menjauhi mereka. Alhasil tangkapan Tada pun ngablur. Tapi mereka juga heran dong, kenapa Alex bisa bergerak secepat itu. Lalu mereka pun menggunakan strategi saja dengan menggunakan poster idol dewasa kesukaan Pin Senpai yang digunakan sebagai umpan. Sehingga tak butuh waktu lama, Pin Senpai pun langsung menghampiri poster itu dan Yashimata langsung memotret Pin Senpai. Nah, setelah itu alarm berbunyi menandakan waktu tim B untuk bergantian memotret tim A. Makanya tim A langsung berlari dan disusul oleh tim B yang mengejar mereka. Makanya Alex menggunakan strategi juga untuk mencegah tim A, di mana ia akan berpencar dengan yang lain. Sehingga ketika mereka menemukan target, mereka pun langsung memojokkannya dan langsung memborbardir mereka. Tapi karena Alex menyadari kalau Teresa sangat terdesak, makanya ia pun membuka jalan bagi tim A dengan cara membenarkan sepatu. Padahal sepatunya tidak punya tali dong. Dan singkat cerita, babak kedua pun dimulai, di mana tim A bergantian memotret tim B. Tapi saat kejar-kejaran, secara tidak langsung mereka terkena siraman dari ibu-ibu kantin nih. Sehingga dengan sigap, Pin Senpai langsung memblokir air itu dengan memeluk Hasegawa. Dan mereka pun salting sendiri dong. Kepesing. Tapi karena Teresa masih belum bisa menggunakan kameranya, makanya Tada pun mengajarinya. Sehingga kesempatan itu Pin Senpai dan Hasegawa gunakan untuk kabur. Tapi anjingnya masih tak datang. Alhasil mereka pun malah berpose. Dan ketika alarm babak kedua dimulai, seketika Alex langsung memotret Tada bersama Teresa yang tertawa melihat kelakuan Pin Senpai dan Hasegawa. Dan singkat cerita, akhirnya pertandingan pun usai. Sekarang mereka cuma menentukan foto terbaik mana yang diambil oleh mereka. Yang tak diduga adalah foto terbaik dimenangkan oleh Alex ketika ia memoto Tada dan Teresa yang sedang tertawa. Sehingga tim B lah yang menjadi pemenangnya. Sehingga itulah akhir dari pertandingan mereka. Tapi karena habis diguyur air, alhasil Pin Senpai pun telanjang dada dong. Lalu Hasegawa bertanya kepada mereka berdua apakah mereka minat untuk gabung ke klub fotografi. Dan tanpa pikir panjang, Teresa langsung mengiyakan dong, disusul oleh Alex karena ia terpaksa harus bersama Teresa. Lalu ketika mereka pulang, mereka pun berencana untuk merayakan bergabungnya anggota baru nih di kedai kopi milik Tada. Tapi Hasegawa merasa kalau dia bukan anggota klub mereka karena dia terpaksa bergabung ke klub ini. Tapi Pin Senpai mengajaknya sebab karenanya Teresa dan Alex gabung ke klub fotografi. Dan singkat cerita, sesampainya mereka di kedai kopi milik Tada, mereka langsung disambut hangat nih oleh Yui dan juga sang kakek. Tapi terlihat kalau Yui seperti jatuh cinta kepada Yamashita. Tapi karena Yashimata bersifat seperti anjing, makanya Yang Kobik sangat jengkel kepadanya. Lalu mereka pun merayakan anggota baru di klub fotografi. Kisah 3. Lalu kita berpindah ke sudut pandang Yang Kobik. Di pagi hari itu, Yang Kobik hendak membangunkan Tada. Tapi si Tada tidak mau bangun dong, sehingga ia pun menggunakan segala cara. Hingga pada akhirnya Yang Kobik menggunakan cara terakhir, yaitu dengan cara menghantam wajah Tada menggunakan tubuhnya. Alhasil Tada pun terbangun nih. Lalu setelah bangun, Tada memberikannya makanan. Yang Kobik melihat dirinya karena ingin menambah makanan. Tapi karena Yang Kobik sudah gemuk, makanya Tada pun tidak akan menambah makanannya. Tapi Yang Kobik mencium aroma ikan dari hotel Teresa dan Alex nih. Dan tanpa pikir panjang, Yang Kobik langsung melompat dari balkon rumah ke hotel Teresa. Sehingga inilah yang terjadi.
Lalu kemudian Teresa dan Alex mendatangi kedai kopi Tada untuk melihat keadaan Yang Kobik yang sehabis jatuh. Akan tetapi Teresa tidak melihat kakek Tada. Biasanya kakeknya selalu pergi dan akan kembali di sore harinya. Alhasil gimana Tada sudah sedari dulu nih membantu kakeknya di kedai ini, bahkan ingin menjadi fotografer profesional sedari kecil. Nah, melihat kegigihan Tada membuat Teresa ingin membantunya. Awalnya Alex seperti tidak setuju, tapi pada akhirnya ia pun lulus setelah dibujuk oleh Teresa. Nah, selesai berganti baju, datang pelanggan pertama mereka, yaitu si Samsul. Dan seperti biasanya ketika Yang Kobik melihat si Samsul, ia langsung menyerangnya. Namun kali ini Samsul berhasil menghindarinya, dan momen tersebut diabadikan oleh Tada untuk dipost di blog pribadinya. Kemudian pelanggan kedua datang. Awalnya Yang Kobik berpikir kalau itu adalah pelanggan seorang pembunuh bayaran karena melihat dari gerak-gerik wajahnya. Tapi semua itu berubah ketika pelanggan itu meminta Tada untuk menyalakan TV yang sedang menyiarkan siaran Rainbow Shogun, yang dimana mereka sangat suka dengan series itu. Lalu datang pelanggan kakek nenek dan pasangan muda, dimana kakek nenek itu sudah menjadi pelanggan selama 10 tahun. Namun Teresa masih kebingungan tentang pesanan kakek nenek itu tentang sandwich kappa. Nah, mendengar itu Samsul menjadi merinding. Pasangan muda itu memesan dan terungkap si cowok itu pertama kalinya membawa cewek ke sini, kata Yang Kobik, sehingga terlihat keduanya masih canggung satu sama lain nih, bahkan selting sendiri. Kepesing. Dan ketika Teresa akan mengantarkan minuman air, ia tak sengaja tersandung nih. Namun untungnya minumannya itu ditangkap oleh pria di sampingnya, sehingga suasana menjadi adem kembali. Lalu Yang Kobik melihat pasangan muda itu nih dan berkata, seseorang akan jatuh cinta jika saling memandang lawan jenis selama 8 detik, dan beneran terwujud dong. Memutuskan untuk beristirahat sejenak. Kemudian Tada menawarkan kopi kepada mereka. Namun Alex menawarkan sendok coklat panas nih untuk dicampur. Menunggu kopinya jadi, Teresa bermain dengan Yang Kobik nih, dan si Samsul caper ke Alex yang tentu saja direspon dingin nih oleh Alex. Sudah Sul, mending sadar diri Sul. Nah, singkat cerita, setelah kopi mereka jadi, mereka mulai mencampurkan dengan sendok coklat panas yang Teresa bawa. Dan ketika Teresa menawarkan kopinya ke Tada, awalnya Tada menolak nih karena ia tidak suka minuman manis. Namun Tada pun mulai meminumnya. Tapi itu membuat Teresa sedikit kaget nih. Dan setelah merasakan kopi coklatnya, Tada Teresa tentang rasa yang enak. Makanya Teresa memberikannya rasa coklat. Namun Teresa terdiam nih memandangi gelasnya yang sudah dikokop oleh Tada, sampai membuat Alex pun bertanya-tanya. Lalu Yang Kobik keluar untuk jalan-jalan ke taman kota, tapi ia bertemu dengan sang kakek yang tahu kalau ia akan pergi kemana, sehingga itu membuat Yang Kobik kaget dong. Kemudian kita melompat ketika anggota klub fotografi berkumpul untuk melakukan semi, sehingga mereka pun mulai memfoto-foto. Namun si Samsul memberitahu Teresa nih kalau kappa sering muncul di sini dan menyuruh Teresa untuk berhati-hati. Akan tetapi Tada berkata kalau kappa itu tidak ada tong, tapi si Samsul ngeyel dong kalau kappa itu ada, dan ia juga mengungkit temuan pertama mereka di saat remote control Samsul menyangkut di semak-semak air. Awalnya Samsul berniat untuk mengambilnya, akan tetapi ia tiba-tiba tidak bisa bergerak dan temannya bilang kalau Samsul akan dimakan kappa, sehingga mereka pun kabur dan tertinggal Samsul saja. Maka Rai Teresa sebab tidak khawatir kepada dirinya sendiri. Dan singkat cerita, akhirnya mereka pun pulang. Ada adalah seorang fotografer profesional yang terkenal. Karena itulah Tada ingin menjadi fotografer terkenal sama seperti ayahnya dulu. Lalu Teresa dihampiri kucing yang ia ajak berteduh di episode pertama dulu. Dan Yamashita memberitahu nih kalau nama kucing itu adalah Cherry, dimana dia adalah kucing pemilik salon kecantikan. Namun di seberang sungai, Yang Kobik langsung melihat Tobrut baik nih, makanya ia langsung dimabuk cinta. Dan tanpa pikir panjang, ia langsung meloncat ke arah Cherry. Ia langsung terjatuh. Namun untungnya ia langsung ditangkap oleh Teresa. Tapi Teresa juga kepleset nih dan tidak
jatuh. Dan untungnya Tada langsung memeganginya, yang membuat mereka berdua saling bertukar pandang nih. Kepesing. Sehingga Tada pun memarahi Yang Kobik nih, yang banyak tingkah di hari ini. Dan jangan ya dek ya, sebab contohnya Yang Kobik ini dimana cintanya bertepuk sebelah tangan, yang membuat Yang Kobik pun galau brutal. アレクっていうのがあるんです。表すものですよ。住んでるんでしょ？ Kisah 4. Di pagi itu, di ruangan klub, anggota fotografi sedang mendiskusikan foto yang akan dipakai untuk kontes fotografi. Samsul mengajukan fotonya sendiri untuk dipakai kontes dengan tema musim semi. Selanjutnya, tinggal menentukan foto. Namun, di balik senangnya Pin Senpai yang telah memenangkan tiket tersebut, sebenarnya ia sangat gugup karena akan berjabat tangan dengan idolnya. Makanya Pin Senpai meminta bantuan kepada mereka untuk berlatih supaya ia tidak gugup bertemu dengan Hina-chan. Namun Samsul dan Yamashita menolak permintaan tersebut nih. Dan ketika melihat Tada, kayaknya gak cocok deh jadi perempuan. Begitupun Teresa yang tidak diperbolehkan oleh Alex. Sehingga yang tersisa hanyalah Hasegawa. Makanya Pin Senpai memohon nih untuk membantunya berlatih. Dan Hasegawa pun menyetujui nih. Dan singkat cerita sore hari pun tiba, di mana Hasegawa malah tetap tidak bisa. Sehingga Hasegawa mencoba membantu dengan menyuruhnya membayangkan Hina-chan adalah dirinya. Dan ketika Pin Senpai mencobanya, berhasil dong, tapi di cobaan pertama saja. Sebab di percobaan seterusnya ia selalu gagal. Makanya Hasegawa menyarankan Pin Senpai untuk menulis saja kata yang akan ia sampaikan kepada Hina-chan. Ternyata Pin Senpai awalnya akan melakukan hal tersebut nih. Namun ia malah menuliskan semua detail seperti bentuk tangan, bentuk telinga, dan mengungkapkan kesukaannya pada buatnya tidak gugup lagi. Lalu kita melompat ke keesokan harinya saat sedang pelajaran olahraga Hasegawa Alex. Sehingga keduanya pun bertabrakan. Sehingga karena itu mereka berdua pun menuju ke UKS. Kemudian Alex berkata, semoga bengkak di kepala Hasegawa bisa sembuh sebelum acara jabat tangan. Sontaklah Hasegawa yang mendengar itu pun kaget nih. Sehingga terungkap deh bahwa Hina-chan yang selama ini diidolakan oleh Pin Senpai adalah Hasegawa. Kemudian Alex menanyakan mengapa Hasegawa tidak memberitahu yang sebenarnya kepada Pin Senpai. Dan Teresa yang mendengar hal itu pun juga menyadari hal itu. Lalu scene berpindah ke Hasegawa yang mampir ke hotel milik Teresa dan Alex. Di situ Hasegawa menceritakan awal mula ia bisa menjadi model nih, dan semua berawal dari bibinya yang bekerja di agensi model. Di saat itu model yang akan melakukan foto sedang sakit, sehingga Hasegawa dimintai tolong untuk menggantikannya. Dan Hasegawa pun setuju nih. Dan tapi tanpa ia malu, tapi itu juga akan ia jadikan kesempatan bagus untuk merubah. Namun Hina-chan harus tetap menunjukkan dirinya. Tapi ia tidak bisa mengatakan kepada Pin Senpai kalau ia adalah Hina-chan. Setelah mengetahui kalau hal tersebut, sambil berkata Pin Senpai memang orang yang mujaannya selama ini ada di dekatnya, yang langsung dibantah oleh Hasegawa nih dengan berkata kalau Pin Senpai bukan orang yang malang. Meskipun Pin Senpai adalah orang yang bodoh dan museum, namun saat terdesak Pin Senpai dan mengatakan kalau ia dan Pin Senpai hanya sebatas teman masa kecil saja kok. Yang bener aja sebenarnya. Namun Hasegawa khawatir jika Pin Senpai akan ke depan tempat tersebut sudah berkumpul anggota fotografi nih yang sedang menunggu pakaian yang norak dong. Udah gak waras nih orang. Melihat itu Samsul, Tada, Yamashita akhirnya sepakat untuk sweet, dan yang kalah akan menggantikan pakaian Pin Senpai dengan milik mereka. Dan apesnya Tada yang kalah dong, sehingga Tada terpaksa memakai pakaian milik Pin Senpai. Sehingga Tada pun sedikit pede nih. Setelah itu Samsul melihat poster Hina-chan dan mengatakan kalau ia tidak asing melihat Hina-chan. Dan singkat cerita akhirnya tiba giliran Pin Senpai untuk berjabat tangan. Meskipun sedikit gugup, ia merasa tenang nih karena sudah mencatat hal yang akan ia sampaikan. Namun ia malah lupa dong kalau kertas itu berada menenangkan Pin Senpai dengan ucapan Hasegawa dulu. Sehingga Pin Senpai pun mulai tenang nih. Akan tetapi belum sempat mengatakan waktunya sudah habis dong. Dan ketika akan dituntun petugas keluar,
Pin Senpai memberontak dan langsung menyelami Hina-chan sambil mengungkapkan kalau ia berterima kasih karena sudah lahir. Setelah itu ia pun langsung diseret oleh petugas security. Sehingga Hina-chan yang mendengar itu pun sangat senang dan tertawa. Lalu Shin berpindah ke kedai, sudah berjabat tangan dengan idolnya dan berkata kalau ia tidak akan mencuci tangannya. Lah, kemudian Pin Senpai berkata kalau ia akan memperingati hari ini sebagai hari di mana dia dan Hina-chan dipertemukan. Sehingga Samsul ngeledeknya nih kalau ia kepada Teresa dan Alex kalau Pin Senpai pada akhirnya tetap tidak menyadarinya. Hasegawa merasa kalau kan Teresa dan Alex sedang dalam perjalanan pulang, di mana Teresa bertanya kepada Alex apakah Alex pernah jatuh cinta sebelumnya. Dengan menunjukkan gestur aneh, Alex menjawab tidak pernah, sehingga Teresa hanya bisa tersenyum. Kisah 5. Di hari ini adalah hari kematian orang tua Tada, sehingga Tada sekeluarga saat ini sedang ziarah ke makam orang tuanya. Kemudian Tada teringat di mana orang tuanya hendak pergi ke Jerman, yang di mana perpisahan mereka agak tidak mengenakan. Sebab saat itu Tada sedang ngambek, namun sebagai orang tua yang baik, mereka tidak marah dan sabar. Lalu ayah Tada berpesan kepada Yui untuk menjaga kakek dan Yang Kobik, dan setelah itu ayah Tada dan ibunya berangkat menuju ke bandara dan sempat untuk memfoto Tada sekeluarga. Akan tetapi yang tak diduga itu adalah jepretan terakhir yang ayah ambil. Beralih ke masa sekarang, Tada yang saat itu pulang, ia dihampiri oleh si Samsul dan yang lain, di mana Samsul mengajak mereka untuk ikut ke acara pertunjukan si Samsul. Setelah itu Samsul menyuruh mereka untuk memilih makanan dan ia akan memasakkan makanan yang mereka pilih. Kemudian Hasegawa mengungkapkan walaupun tampilan si Samsul seperti ini, tapi sebenarnya ia sangat pandai memasak karena Samsul adalah anak dari pemilik restoran Jepang terkenal. Singkat cerita, setelah memilih makanan, Samsul pun mulai memasakkan makanan pilihan mereka, sehingga Tada dan yang lain pun menunggu sambil bermain kartu. Dan singkat cerita lagi, Tada dan Teresa selesai lebih dulu. Makanya mereka berniat untuk membantu si Samsul. Dan Alex yang melihat itu pun hendak menyusul nih. Tapi ia dihentikan oleh Pin Senpai karena Alex belum selesai bermain. Setelah itu, Tada dan Teresa membantu si Samsul dengan mengangkat barang yang diletakkan di lantai 2. Ketika akan turun, mereka melihat Yang Kobik nih dan menghampirinya. Namun perhatian Teresa kemudian tertuju kepada foto-foto yang ada di dinding rumah Tada. Makanya Teresa mengungkapkan kalau foto-foto itu seakan memiliki kehangatan dan kenangan tersendiri. Lalu Tada mengungkapkan kalau foto itu adalah foto terakhir yang diambil oleh ayahnya. Dan Tada menjelaskan bahwa orang tuanya meninggal dalam kecelakaan 10 tahun yang lalu. Dan orang tuanya meninggalkan kamera dan foto-foto yang ada di dalamnya. Kemudian si Samsul memanggil mereka berdua untuk segera turun karena masakan mereka sudah siap. Dan setelah itu mereka semua pun menyantap makanan buatan si Samsul nih. Lalu mereka semua pun menikmati dan memuji makanan buatan Samsul yang enak. Kemudian kita melompat di mana Samsul mengajak mereka ke Sento yang telah ia sewa. Wanjir, tajir banget nih bocah. Ya, mereka mendengar itu pun sedikit terkejut nih. Tapi Pin Senpai mengucapkan kalau orang kaya mah bebas ya kan. Dan Teresa kemudian salah mengira dan berpikir kalau Sento itu adalah acara Rainbow Shogun, yang kemudian dijelaskan oleh Tada kalau Sento adalah pemandian umum. Singkat cerita, setibanya mereka di Sento, Teresa terpukau dengan bangunannya karena menurut Teresa bangunan itu mirip dengan yang ada di Rainbow Shogun. Namun ada masalah karena maskot di Sento ini adalah Kappa, yang dimana kita semua tahu nih kalau si Samsul sangat takut dengan Kappa. Makanya Tada kemudian menenangkan si Samsul dengan berkata kalau Kappa itu tidak ada. Dan setelah itu mereka pun masuk ke dalam Sento. Lalu kita berpindah ke para laki-laki yang sudah ada di dalam Sento. Tada dan yang lain pun berendam dan sambil mengobrol nih. Namun di tengah obrolan itu Pin Senpai mulai kumat dong, di mana dia mencoba mengintip sampai membuat kacamatanya berembun. Waduh. Beralih ke para cewek-cewek.
Di situ Teresa terkesan karena ini adalah pertama kalinya dia pergi ke Sento. Yui yang melihat mereka berdua pun bertanya, apakah benar kalau para laki-laki hanya menyukai wanita berdada tobruk? Namun Alex membalas dengan sedikit meledek kalau Yamashita paling tidak masalah kok dengan hal itu. Sontaklah Yui malu mendengar hal itu dan mengelak kalau ia cuma menanyakan pendapat laki-laki secara umum kok, bukan soal Yamashita. Kemudian Teresa berkata kalau kemarin Pin Senpai sempat mengatakan kalau ukuran dada itu tidak penting, sehingga Yui yang mendengar itu pun sedikit senang dan berharap Teresa yang seorang gadis baik bisa berpacaran dengan kakaknya. Lalu scene berganti, diperlihatkan para laki-laki yang sudah selesai berendam, namun tersisa Pin Senpai nih yang masih berendam dan berusaha untuk mengintip. Sehingga Samsul pun berkata walaupun sikap Pin Senpai ke Hasegawa sekilas terlihat dingin, namun sebenarnya Pin Senpai menyukai Hasegawa, yang langsung dibantah Pin Senpai nih. Lalu Samsul bertanya ke Yashimata apakah dia mempunyai cewek yang ia sukai. Namun Yashimata cuma mengungkapkan kalau ia suka cewek yang lebih tua. Namun Yashimata terkena jebakan cinta bertepuk sebelah tangan, tapi ia enggan untuk melanjutkan ceritanya. Lalu kemudian mereka pun hendak pergi. Akan tetapi ketika akan berdiri, Pin Senpai terpeleset dong oleh ember yang ada di lantai. Alhasil dia pun terjatuh dan si Samsul ketakutan sendiri dan mengira kalau itu semua adalah perbuatan si Kappa. Lalu kita melompat setelah semuanya sudah selesai, di mana Hasegawa yang melihat keadaan Pin Senpai pun mengomelnya dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Lalu di perjalanan pulang, Samsul berkata kepada Tada apa yang harus ia lakukan jika kakinya terjebak oleh Kappa. Tapi Tada hanya menjawab itu tidak mungkin karena Kappa itu tidak ada. Akan tetapi si Samsul tetap khawatir nih karena Tada tidak pernah bilang apapun kepadanya. Mendengar itu Tada pun berterima kasih karena Samsul telah mengadakan acara si Samsul setiap tahunnya. Dan setelah berpisah dengan si Samsul dan yang lain, Yui menjelaskan kepada Alex dan Teresa kalau acara di hari ini selalu Samsul adakan untuk menghibur Tada, sebab hari ini bertepatan dengan hari kematian orang tua Tada, dan juga ini sudah berlangsung selama 10 tahun. Sehingga Alex yang mendengar itu pun berkata meskipun si Samsul orangnya seperti itu, tapi ternyata dia mempunyai sisi baik. Dan setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan ke rumah. Lalu kita diperlihatkan Teresa dan Alex yang hendak masuk ke hotel, tapi Alex menyadari kalau ada orang yang ada di dalam hotel mereka dan ia pun langsung membuka pintu hendak untuk menyerangnya. Akan tetapi Teresa ditahan oleh pria itu, di mana pria itu sangat tinggi dengan rambut pirang yang sama seperti Teresa. Perkenalkan, dia bernama Charles, yang dimana Charles adalah tunangan Teresa. Waduh, siapakah Charles sebenarnya? Kisah 6, di mana Charles saat itu tiba-tiba datang dan ingin melihat negeri yang disukai oleh Teresa, dan dia juga membawa bunga yang indah untuk Teresa. Kemudian Teresa khawatir dan menanyakan apakah pekerjaan Charles akan baik-baik saja sebab Charles berada di sini. Namun Charles menenangkannya karena semua akan baik-baik saja. Kemudian Charles berkata kalau dia ingin melihat sekolah mereka dan meminta mereka untuk mengajaknya. Namun Charles menyuruh mereka untuk memperkenalkan dirinya sebagai teman masa kecil saja karena bisa repot kalau teman-temannya mengetahui yang sebenarnya. Lalu ketika Charles pergi, Alex berkata kalau mereka bisa tenang karena Charles cuma penyusul mereka. Namun Teresa yang mendengar itu pun menyadari kalau Alex sebenarnya menyukai Charles. Namun Alex yang mendengar itu membantah kalau dia hanya sebatas menghormati saja sebab Charles adalah pasangan dan tunangan yang cocok untuk Teresa.
Lalu kita melompat ke ruang klub, di mana Charles sudah berada di sana. Kemudian Teresa mulai mengenalkan satu persatu anggota eskul fotografi. Namun karena ia melihat para laki-laki langsung memberikannya tatapan sinis, Charles langsung melihat foto-foto yang diambil oleh mereka. Dan juga Charles memuji foto-foto yang diambil. Di mana karena pujian itu malah membuat para laki-laki senang dong dan langsung luluh kepada Charles. Kemudian Charles menanyakan di mana foto yang diambil oleh Alex. Dan setelah melihat foto-foto manis dari Alex, Charles pun mengungkapkan kalau sedari dulu Alex memang suka hal-hal yang manis. Sehingga Alex yang mendengar itu pun salting sendiri dong. Kepesing. Nah, melihat Teresa dan Charles, Samsul mendekati Tada dan mengungkapkan kalau Charles dan Teresa terlihat sangat cocok dan serasi. Sehingga Tada kemudian hanya mengiyakan dengan wajah yang agak murung. Lalu scene berpindah ke kedai kopi milik Tada, di mana Teresa, Alex dan juga Charles ngopi di sana. Dan Yui yang melihat kedekatan Charles dan Teresa pun mulai sedikit curiga nih. Dan Yui bertanya apakah mereka benar-benar hanya teman masa kecil. Tapi Alex mengiyakan hal itu kalau mereka hanya teman masa kecil. Dan setelah itu perhatian Charles tertuju kepada foto hitam putih yang ada di dinding. Dia menanyakan kepada Tada siapa yang mengambil foto tersebut. Namun Tada hanya menjawab kalau ayahnya lah yang mengambil foto itu. Yang kemudian dijelaskan oleh Teresa kalau ayah Tada adalah fotografer profesional. Namun ayah telah meninggal 10 tahun yang lalu. Sehingga Charles turut prihatin akan hal tersebut. Lalu ketika akan pulang, Samsul mengajak mereka untuk bergabung ke pesta yang akan ia ikuti. Namun Charles menolak karena ia besok ada acara. Begitupun Alex dan juga Teresa. Sehingga Samsul yang mendengar hal itu pun mengajak Tada. Dan setelah itu Charles dan yang lain pun berpamitan pulang. Lalu Yui berkata kalau Charles itu mirip seperti pangeran. Sehingga Tada sedikit murung nih karena mendengar hal itu. Singkat cerita, di party, mereka semua sudah berkumpul. Di sini Samsul ternyata juga mengajak anggota klub fotografi ini. Tapi Yamashita ketika melihat di area sekitar, ia tak sengaja melihat ada Charles bersama seorang perempuan. Makanya mereka pikir itu adalah pacarnya. Tapi Tada menyadari kalau itu adalah Teresa dan Alex. Yang dimana kecantikan mereka berdua bikin para laki-laki salting nih. Kepesing. Lalu kemudian Charles melihat mereka juga dan langsung menghampiri mereka. Dan setelah basa-basi, Charles kemudian pamit dan mengajak mereka berdua untuk menyapa tamu yang lain. Begitupun anggota klub fotografi di mana mereka berpencar sendiri-sendiri. Sehingga tinggal Tada sendiri. Makanya karena nganggur, Tada pun berniat untuk keluar untuk mengambil beberapa foto. Lalu kita melompat ke rombongan Charles di mana mereka sedang menyapa tamu yang lain. Tapi Teresa yang sedikit bosan pun ngelamun nih. Alhasil ia tak sengaja tertabrak tamu yang lain. Sehingga gaun milik Teresa pun tertumpah minuman. Dan singkat cerita saat sedang membersihkan gaunnya, perhatian Teresa teralihkan nih karena ia melihat kuil yang mirip pada acara Rainbow Shogun. Makanya ia pun menghampiri kuil tersebut. Yang dimana di situ Teresa tak sengaja bertemu dengan Tada yang sedang berfoto-foto. Nah setelah itu hujan tiba-tiba turun dan mereka kemudian mencari tempat untuk berteduh. Di suasana suara hujan, mereka menikmati waktu berdua sambil melihat foto-foto yang ada di kamera Tada. ピクニックの日はいつも雨。私ですか？この前の七夕の時で気持ちよさそう。こいつの尻尾がピンと Di sisi lain, Alex akhirnya menyadari kalau Teresa menghilang. Makanya Alex pun panik. Tapi Charles mencoba untuk menenangkannya dan berkata kalau Teresa itu sudah dewasa. Dan di saat itu, Samsul juga tak sengaja lewat dan mendengar hal itu. Makanya mereka pun langsung mencari Teresa. Dan singkat cerita hujan pun reda.
Hingga pada akhirnya Charles dan Alex pun menemukan Teresa. Alex yang melihat Teresa kemudian langsung memeluknya. Makanya Teresa langsung meminta maaf kepada Alex karena tiba-tiba menghilang. Dan Alex pun langsung mengomelinya. Tapi Charles langsung melerai mereka berdua. Kemudian Charles berterima kasih kepada Tada yang sudah menjaga Teresa dan mengajak Teresa dan Alex pun kembali ke pesta. Sehingga karena melihat hal itu pun Tada pun terdiam dan tanpa sedikit murung. Lalu kita melompat ke Teresa dan Alex yang sudah kembali ke pesta. Teresa kemudian meminta maaf kepada Alex karena tadi dia tiba-tiba menghilang. Teresa juga menegaskan kalau dia sangat suka di Jepang dan dia akan kembali ke Lessenbrook saat studi mereka selesai. Dan ia akan menikah dengan Charles serta menjadi ratu di sana. 長谷川さんやピン先輩的ないいお友達です。その覚悟はからできています。はい。 Kisah 7. Kemudian kita diperlihatkan Yui yang sedang membaca novel detektif. Lalu saat sedang asik-asiknya, Yui menyadari kalau Yongkobik akan pergi dengan membawa mainan kesayangannya. にゃんこビッグいないの？ Lalu keesokan harinya di kedai, Yui memberitahu Tada kalau Yongkobik belum saja pulang. Bahkan makanan yang ia berikan semalam belum dimakan. Makanya Tada yang lain pun mencoba menenangkan Yui. Tapi Yui tetap panik karena Yui khawatir Yongkobik kenapa-kenapa. Melihat itu, mereka kemudian berencana untuk mencari Yongkobik. Singkat cerita, setelah mempersiapkan barang-barang yang diperlukan, lalu ketika hendak berangkat, mereka berpapasan dengan Teresa dan Alex nih yang baru saja keluar dari apartemennya. Namun, setelah menjelaskan apa yang terjadi, Teresa dan Alex izin tidak ikut karena ada suatu acara. Lalu kita melompat di mana Yui, Tada, Yamashita dan Samsul sedang mencari Yongkobik. Namun, Teresa yang tidak ikut mencari pun khawatir kepada Yongkobik. Makanya Alex yang mendengar itu pun langsung di mana dia berniat menunda acara berbelanja mereka dan akan membantu mencari Yongkobik bersama-sama. Nah, setelah mengabari Charles, mereka pun menghampiri Tada dan yang lain. Singkat cerita, setelah berkumpul, Yamashita kemudian menjelaskan kalau wilayah main kucing itu sangat luas, sehingga dia mengusulkan untuk berpencar saja. Mendengar itu, Samsul inisiatif untuk menelpon Pin Senpai, di mana saat itu Pin Senpai sedang berbelanja dengan Hasegawa. Sontalah Samsul terkejut, mengira kalau mereka berdua sedang berkencan. Namun langsung dibantah oleh Hasegawa dong, dengan berkata kalau mereka hanya sedang membeli baju, karena Pin Senpai hanya punya baju yang aneh-aneh. Singkat cerita, setelah semua berkumpul, mereka pun berpencar untuk mencari Yongkobik. Namun meskipun telah berpencar, mereka tetap kesulitan menemukannya. Lalu Teresa yang saat itu sedang mencari kemudian dihubungi oleh Charles, di mana Charles menanyakan keadaan Teresa. Lalu Teresa menjelaskan kalau dia dan Alex sedang mencari Yongkobik. Mendengar itu, Charles pun teringat kalau tadi malam ia sempat melihatnya. Setelah itu Charles mengajak mereka ke tempat di mana dia melihat Yongkobik. Namun Yongkobik sudah tidak ada di sana. Kemudian Charles mengide kalau dia bertanya ke kucing yang ada di sana, yang dimana dijawab dong oleh si kucing tersebut. Waduh, OP banget nih orang. Singkat cerita, akhirnya mereka pun menemukan Yongkobik di atas atap toko bunga. Tapi entah mengapa Yongkobik tidak mau turun nih. Kemudian mereka pun membujuk Yongkobik untuk turun dengan semua cara, tapi sia-sia. Kemudian Yui berpikir sejenak dan mengingat novel yang ia baca tadi malam dan menyimpulkan kalau saat ini Yongkobik sedang jatuh cinta. Makanya Teresa mengamati area sekitar dan ngeh kalau ada rumah di depan toko bunga itu, di mana rumah itu adalah rumah Cherry. Dan semuanya terbukti ketika Yongkobik melihat Cherry kemudian memanggilnya. Namun karena tidak direspon, dia akhirnya melompat. Tapi karena ada jendela, ia pun terbentur dong dan jatuh. Makanya Yui langsung sigap menangkapnya.
Dan setelah itu pemilik rumah itu pun keluar, ternyata dia adalah pujaan hati Yashimata. Kita panggil saja Yusri. Dimana Yashimata kemudian menjelaskan kalau mereka kesini sedang mencari yang Kobik. Ya akan tetapi Yui yang melihat kedekatan mereka berdua pun murung nih. Ya kita tahulah kalau Yui sebenarnya suka kepada Yamashita. Singkat cerita mereka kemudian mampir untuk membeli makanan. Dimana Charles bertanya kepada Tada apakah Tada pernah jatuh cinta. Tada kemudian menjawab kalau dia belum pernah jatuh cinta. Lalu Tada juga menanyakan hal yang sama kepada Charles, tapi Charles menjelaskan kalau dia suka dengan seseorang yang sudah lama, namun sangat sulit baginya untuk mendapatkan hati orang tersebut. Beralih ke Yui. Yui bertanya kepada Yashimata apakah Yashimata menyukai Yusri, dan Yashimata mengiyakan hal tersebut nih. Namun Yashimata juga menambahkan kalau Yusri hanya menganggapnya sebagai adik. Meskipun sedikit sesek, tapi selama bisa melihat senyuman Yusri itu sudah cukup bagi Yashimata. Atau dengan kata lain, Yashimata sedang terjebak di cinta bertepuk sebelah tangan. Makanya Yui mendengar itu pun murung kembali nih. Lalu kita melompat di depan kedai milik Tada. Di saat Yui hendak masuk, Teresa bertanya apakah Yui baik-baik saja. Makanya Yui pun tidak kuasa membendung air matanya nih, dan mengungkapkan kalau cinta yang tidak terbalaskan itu sesakit ini. Makanya jangan pernah jatuh cinta sendirian, nanti sakit ya kan? Jangan ya dek ya. Lalu kemudian kita diperlihatkan Charles yang saat itu sedang keluar. Kemudian kembali bertemu dengan yang Kobik. Lalu kita diperlihatkan flashback Charles, di mana saat itu Charles dan Teresa sedang mencari gelang milik Charles. Namun karena tidak kunjung ketemu, Charles meminta bantuan Teresa untuk berhenti mencari. Tapi Teresa tidak menyerah, dan pada akhirnya mereka berhasil menemukan gelang milik Charles. Kembali ke waktu sekarang, Charles mengungkapkan kalau di hari itu senyuman Teresa sangatlah indah, dan di hari ini pula Charles merasakan apa itu cinta. Kisah 8. Di hari ini, di klub fotografi melakukan perjalanan untuk mengambil foto bintang, di mana mereka diantar oleh Charles ke tempat tersebut. Namun di tengah perjalanan mereka mampir ke kuil dulu nih. Dan di saat mengambil ramalan, Teresa mendapatkan ramalan kalau orang yang ditakdirkan untuknya akan segera tiba. Sedangkan Alex dan Yashimata malah mendapatkan ramalan cinta yang jelek dong. Lalu kemudian mereka beristirahat dan juga mengambil beberapa foto. Nah, singkat cerita sesampainya mereka di penginapan, mereka kemudian mandi. Namun seperti biasa, Pin Senpai masih saja berusaha ngintip dong. Di sisi lain, Tada dan yang lain selesai lebih dulu, dimana kemudian mereka pun bermain tenis. Dan Yashimata melawan si Samsu, lalu Tada melawan Charles. Kemudian Pin Senpai yang sudah selesai akhirnya ikut nimbrung ke mereka, di mana Yashimata sudah mengalahkan si Samsul, dan yang tersisa hanya Tada dan Charles. Sekilas pertandingan ini terlihat sangat sengit, namun ternyata Tada kalah telak dengan skor 11-100. Maksudnya 11-0. Mas Tada. Singkat cerita, mereka kemudian beristirahat sambil menunggu malam tiba. Tapi di sini Alex tidak bisa tidur nih, makanya ia pun keluar untuk melihat pemandangan. Namun saat baru keluar, ia melihat Charles yang sedang menelpon seseorang. Di situ terdengar Charles sedang membicarakan pekerjaannya. Lalu setelah menutup telepon, Charles kemudian melihat Alex. Makanya Charles menanyakan apakah Alex tidak tidur. Tapi Alex menjawab kalau ia tidak bisa tidur karena suara angin yang sangat kencang. Lalu Charles sedikit curhat nih, di mana Charles mengungkapkan kalau dia kesini niatnya liburan, tapi dia terus dikejar oleh pekerjaannya. Aduh Mas Charles. Lanjut, Charles kemudian memberikan MP3 ke Alex dengan tujuan agar Alex tidak terganggu lagi dengan suara angin. Setelah itu Charles pun pergi.
Singkat cerita, malam hari pun tiba, di mana kru fotografi akhirnya berangkat untuk mengambil foto bintang. Namun Charles tetap tinggal di penginapan untuk melanjutkan pekerjaannya. Dan di perjalanan itu, Pin Senpai mengungkapkan kalau di tahun ini adalah tahun terakhir, di mana dia bisa menemani Tada dan yang lain untuk berfoto. Karena tahun depan dia sudah lulus dan berkuliah. Begitupun Teresa, yang mana di tahun depan nanti dia dan Alex harus segera kembali ke negara asalnya. Lalu kita melompat di mana mereka sudah sampai. Kemudian mereka pun langsung menyiapkan alat foto mereka. Namun karena di saat itu masih mendung, makanya mereka tidak bisa mengambil fotonya sekarang. Lalu kemudian mereka pun bersantai dulu nih sambil menunggu mendungnya hilang. Namun ternyata mereka semua malah ketiduran dong, dan menyisakan Tada dan Teresa saja. Dan juga Alex yang ternyata tertidur karena Teresa sedang menikmati pemandangan. Nah, di situ Teresa tidak sadar kalau kakinya hampir menyentuh bibir sungai ini. Maka dari itu Tada dengan sigap langsung menarik tangannya. Kemudian Teresa bertanya ke Tada, apa yang memotivasi Tada ingin menjadi fotografer? Karena di pandangan Teresa, Tada itu sangat bekerja keras dan sangat serius terhadap hobinya. Kemudian Tada menjawab kalau semenjak kematian orang tuanya, Tada merasa dia harus secepatnya menjadi pribadi yang dewasa, serta tidak ada waktu untuk bermain-main lagi. Teresa pun juga sama nih, dia juga merasa seperti itu. Karena di waktu kecil dulu, perbuatannya selalu membuat orang yang ia sayangi menangis. Kemudian Teresa sangat menyesal karena hal itu dan ingin kembali ke masa itu untuk memperbaiki. Kemudian Tada menjawab, di mana kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Menurut Tada, selama tidak mengulanginya lagi, itu sudah cukup untuk mereka. Karena itulah arti penyesalan yang sebenarnya. Kemudian Teresa yang mendengar itu pun kagum nih kepada Tada. Lanjut, langit pun sudah cerah, di mana bintang-bintang sudah bisa terlihat. Lalu saat sedang asik-asik melihat bintang, mereka dikagetkan dengan si Samsul yang ternyata sudah terbangun. Kemudian mereka pun membangunkan yang lain untuk bersiap mengambil foto. Pin Senpai, hoshi itsu yo! Oi, Incho. すごい。Lalu keesokan harinya, Alex dan Teresa sedang mengantarkan Charles ke bandara, di mana Charles hendak kembali ke Jerman. Tapi sebelum itu, Teresa membelikannya oleh-oleh takoyaki nih untuk Charles di sana. Lalu ketika berpisah, Charles menggumam kalau ia tidak peduli bagaimanapun Teresa berubah, dia akan tetap mencintainya. Menyala Charlesku. Lalu ketika pesawat Charles pergi, Alex membicarakan sesuatu dengan Teresa. お話があります。 Kisah 9. Ternyata Alex menanyakan apa Teresa berubah pikiran mengenai pernikahan Charles dan juga menjadi seorang ratu karena Alex merasa bahwa Teresa mulai ada rasa kepada Tada. Kemudian Teresa terlihat bimbang dan terdiam. Lalu Teresa menegaskan kalau dia akan tetap teguh pada pendiriannya, di mana dia akan tetap menikahi Charles serta keputusannya untuk tetap menjadi seorang ratu. Makanya Teresa meminta maaf kepada Alex karena telah membuatnya khawatir. あなたはやはり Kemudian kita dibawa flashback di mana Teresa dan Alex sedang diceritakan kisah Rainbow Shogun oleh pengasuh mereka. Sebut saja Juminton. Di situ karena sering diceritakan kisah Rainbow Shogun, Teresa kemudian jadi terinspirasi untuk menjadi seperti Rainbow Shogun. Begitu juga dengan Alex. Kalau dia agak beda sih, dia ingin menjadi seorang ninja yang kuat agar dapat melindungi Teresa. Lalu saat akan menginjak bangku SMA, Teresa memutuskan untuk bersekolah di Jepang saja. Karena Teresa ingin melihat seperti apa negeri asal Rainbow Shogun. Kembali ke masa sekarang, kita melompat di mana Alex dan Teresa yang sudah sampai di sekolah, di mana terlihat sikap Teresa agak berbeda dari biasanya, yang mana hal itu kemudian disadari oleh Tada dan yang lain, sehingga ia masih tak mengungkapkan kalau sikap Teresa saat ini sama seperti kucing saat didekati. Tapi kemudian dibantah oleh Alex, dan Alex kemudian menjelaskan kalau Teresa hanya
keduanya terlalu bersemangat karena mereka akan segera masuk ke semester baru. Setelah itu, bel pun berbunyi. Makanya mereka kemudian bergegas untuk masuk ke kelas. Singkat cerita, di kelas saat pelajaran berlangsung, Tada melihat ada ulat bulu di rambut Teresa. Sontaklah Teresa ketakutan dong, sehingga ia langsung menyuruh Alex untuk mengambilnya. Tapi Alex kayaknya juga ketakutan nih. Alhasil melihat mereka yang ketakutan pun, Tada langsung mengambilnya. Setelah itu Teresa berterima kasih kepada Tada. Lalu kita melompat ke ruang klub, di mana Hasegawa bertanya ke Alex kalau Teresa agak aneh belakangan ini. Namun Alex menjawab kalau semuanya baik-baik saja, di mana Alex menjelaskan kalau Teresa hanya kembali ke dirinya yang biasanya. Lalu ketika Alex dan Teresa mau pulang sekolah, tiba-tiba turun hujan nih. Yang apesnya, Alex dan Teresa tidak membawa payung dong. Kemudian Tada yang saat itu hendak pulang pun kebetulan melihat mereka berdua. Tada yang mengetahui mereka tidak membawa payung pun akan memberikan payungnya. Awalnya mereka menolak, tapi Tada menjelaskan meskipun mereka memakai payungnya, tapi ia masih mempunyai si Samsul dan dia akan pulang bersama si Samsul. Nah, setelah itu Teresa dan Alex pun pulang, tapi dengan menggunakan payung Tada. Tak lama kemudian si Samsul pun datang nih. Tapi si Samsul nggak membawa payung dong. Alhasil mereka berdua pun pulang kehujanan. Di sisi lain, Teresa dan Alex kemudian mampir ke kedai Tada untuk mengembalikan payung milik Tada. Tapi tiba-tiba muncul Tada dan Samsul dong dengan keadaan basah kuyup. Teresa kemudian meminta maaf kepada mereka karena gara-garanya mereka menjadi basah kuyup. Tapi Tada menjelaskan kalau itu cuma karena si Samsul yang lupa membawa payung. Setelah itu, Yui menyuruh Tada dan Samsul naik ke atas untuk mengganti pakaian. Dan kita melompat ke keesokan harinya. Di klub fotografi, mereka berencana menentukan foto mana yang akan dipakai kompetisi. Namun saat sedang asik memilih foto, tiba-tiba Tada jatuh pingsan. Kawawiwi. Atama ga Hoshigara no Hoshi-chan. Ore wa ore de shoubu suru. Singkat cerita, mereka kemudian mengantar Tada ke rumahnya. Lalu saat melihat kedai yang ramai pembeli, Teresa kemudian inisiatif untuk membantu bersama Alex. Tak lama kemudian, Samsul turun dari kamar Tada. Samsul memberitahu ke mereka semua kalau demam Tada sudah menurun. Samsul juga mengungkapkan kalau Tada sekarang sedang lapar dan ingin memakan sesuatu. Yui di situ berkeinginan membuat bubur spesial untuk Tada, tapi sayangnya bubur itu terlalu pedas dong. Dan saat sedang membayar makanan, Mbok Darmi kemudian memberikan sesuatu kepada Teresa, yang dimana itu adalah tiket pertunjukan Rainbow Shogun, sehingga itu membuat Teresa sangat senang akan hal itu. Setelahnya Teresa mencuci piring bersama Yui. Di situ Yui berterima kasih karena sudah membantu mereka di hari ini. Kemudian Yui teringat dengan mangkok bubur tadi, makanya Yui meminta tolong Teresa untuk mengambil mangkok itu di kamar Tada, karena sepertinya ia masih dan si Samsul lupa untuk membawanya kembali. Singkat cerita, setelah kedai tutup, Yamashita dan Samsul dibuatkan minuman oleh kakek Tada sebagai ucapan terima kasih karena telah merawat Tada. Kemudian kita diperlihatkan Teresa yang hendak mengambil mangkuk yang diminta oleh Yui, tapi perhatian Teresa teralihkan dengan foto-foto yang ada di kamar Tada. Lalu dia melihat yang Kobik tiduran di atas Tada dan dia pun mengambilnya. Tapi ia melihat Tada yang terbaring lemas nih. Teresa kemudian menyentuhnya dan pada awalnya dia berniat untuk membasuh keringat di wajah Tada. Tapi entah kenapa ia khilaf dong dan dia tiba-tiba mencium Tada. Ciuy, kepesing. Namun tepat setelah itu Teresa langsung menangis dan menyesali perbuatannya. Ya Allah, aku khilaf ya Allah. Singkat cerita, Tada yang sudah sembuh kemudian berterima kasih kepada Teresa dan Alex karena sudah membantunya di kedai tempo hari. Teresa kemudian mengajak Tada untuk pergi ke suatu tempat dengannya. Tada-kun, onegai ga arimasu. Kisah 10. Kemudian kita diperlihatkan Teresa yang menunggu Tada di taman, di mana Teresa akan mengajak Tada untuk menonton pertunjukan Rainbow Shogun. Sambil menunggu,
Teresa melihat yang mana Yang Kobik sedang jalan-jalan bersama Cherry. Wih, ternyata udah jadian ya guys ya. Nggak ente aman. Lalu tak lama kemudian Tada pun tiba. Lalu Tada menanyakan tumben Alex gak ikut kali ini. Teresa beralasan kalau Alex sedang ada perlu, makanya dia tidak ikut kali ini. Kemudian mereka pun berangkat bersama. Dan singkat cerita, setelah sampai di sana, Tada terlihat agak cemas nih karena ia mengira acaranya berada di gedung Tokyo Tree Tower, yang mana gedung itu sangatlah tinggi. Ya tahu sendirilah kalau Tada takut ketinggian. Kemudian Teresa memberitahu kalau acaranya bukan di situ, tapi ada di gedung sebelahnya. Nah, lalu setelah berada di dalam area gedung, mereka kemudian berkeliling sambil melihat-lihat dan juga bermain game tembak-tembakan berhadiah. どれがいい？よし。かたじけない。多田くんは何が欲しいですか？じゃああれ。レインボー。頑張れ。なんでこんなところにいるの? Dan singkat cerita, pertunjukan pun dimulai. Tada dan Teresa yang sedang asik menonton kemudian disuruh untuk berpartisipasi di teater itu, di mana mereka berperan sebagai Sandra dan akan diselamatkan oleh Rainbow Shogun. Dan singkat cerita, semua berjalan dengan baik. Staf dari acara tersebut juga berterima kasih kepada mereka berdua, lalu memberikan foto sebagai kenang-kenangan. Lalu staf itu memuji mereka kalau mereka adalah pasangan yang cocok dan serasi, sehingga itu membuat mereka berdua pun salting sendiri nih. Kepesing. Nah, setelah keluar dari pertunjukan, mereka kemudian mencari makan. Di situ Teresa membahas alasannya kenapa ia sangat suka Rainbow Shogun. Teresa menjelaskan kalau itu karena sejak kecil pengasuhnya yang bernama Juminten seringkali membacakan cerita Rainbow Shogun kepadanya, sehingga Teresa menjadi sangat menyukai Rainbow Shogun. Namun Tada sedikit heran nih kenapa Juminten orang luar negeri bisa tahu Rainbow Shogun, sehingga terungkap Juminten aslinya ada dua. Maksudnya Juminten adalah orang Jepang dan bersekolah di Jerman dan menikah di sana juga. Tada kemudian berkata kalau dia tidak bisa membayangkan kalau sampai belajar di luar negeri. Tada kemudian juga memuji keberanian Teresa karena memutuskan untuk belajar di Jepang dan meninggalkan kampung halamannya. Tada kemudian menanyakan perasaan Teresa selama ini berada di Jepang. Teresa menjelaskan kalau ia sangat suka di sini. Lalu kita melompat ke kedai Tada, di mana Alex yang tadi tidak bisa ikut bertanya dan memberikan surat dari Juminten untuk kakek Tada. Di sini terungkap kalau ternyata kakek Tada dan Juminten saling mengenal. Dan tak lama kemudian Samsul pun datang, namun di sini sikap Alex berbeda dari biasanya, yang mana Alex terlihat seperti orang kalem, tidak seperti biasanya yang memancarkan aura pembunuhan. Scene berpindah ke Teresa dan Tada. Di situ saat hendak pulang, Tada mengajak Teresa untuk naik ke Tokyo Tree Tower karena ia ingin memfoto pemandangan dari atas. Tapi sesampainya di atas malah turun hujan dong. Alhasil Tada melirik Teresa dan mengejeknya sebagai gadis pembawa hujan, karena saat mereka berduaan entah kenapa selalu turun hujan. Melihat hujan turun, Tada kemudian teringat saat orang tuanya pergi ke Jerman. Di sini Tada menyesal karena tidak bisa mengantar kepergian ayahnya dengan baik. Tada juga berkata kalau saja saat itu dia bisa jujur dengan perasaannya, mungkin saja kecelakaan itu tidak akan terjadi. Mendengar itu, Teresa kemudian berkata kalau kecelakaan itu bukan salah Tada. Teresa juga berkata Tada tidak boleh menyesal mulai saat ini, sebab Tada harus lebih jujur dengan perasaannya. Dan sepertinya di sini Tada mulai menyadari akan perasaan Teresa. 私に言ってくれた言葉です。そんなこと。私はその言葉に救われたんですから。いつも心は虹色に。同じことを感じることができる今日。何でもありません。 Di perjalanan pulang, Teresa kemudian berterima kasih ke Tada karena sudah mau menemaninya di hari ini. Tada kemudian memberikan foto dan juga souvenir yang tadi ia beli.
Sambil gemetaran, Teresa berterima kasih kepada Tada. Lalu ketika Teresa hendak pergi, Tada menahannya. Seakan Tada ingin memberitahu sesuatu, namun Tada mengurungkan niatnya tersebut. Dan setelah itu ia pun masuk ke dalam rumah. Singkat cerita, setelah masuk ke rumahnya, Teresa kemudian mengungkapkan kalau dia sangat bersyukur bisa bertemu dengan Tada. Setelahnya Teresa pun pergi, yang dimana di saat yang bersamaan si Samsul yang saat itu juga hendak pulang tak sengaja melihat mereka. Dan keesokan harinya di sekolah, saat di kelas sensei memberitahu pengumuman kalau Teresa dan Alex telah kembali ke negaranya, yaitu Jerman. 皆さんに急なお知らせがあります。帰国されました。 Kisah 11. Kemudian kita diperlihatkan para anggota klub fotografi yang mendatangi rumah Teresa, di mana mereka kemudian memanggil-manggil Teresa tapi sama sekali tidak ada jawaban. Tak kehabisan akal, si Samsul kemudian memanjat dari sisi rumah Tada dengan susah payahnya. Tapi akhirnya si Samsul dapat melihat isi apartemen Teresa yang ternyata sudah kosong. Di situ Pin Senpai kemudian mengambil kesimpulan kalau sepertinya mereka memang gak bakal kembali ke sini. そのことなんじゃないんすか。20に落ち。どうぞ多田くん。どうして何も言わずにいなくなったんだ。 Singkat cerita, 1 bulan pun berlalu. Hari itu di warkop Tada, mereka membahas kenapa Teresa dan Alex tiba-tiba pergi tanpa memberitahu mereka dulu. Meskipun sudah 1 bulan berlalu, mereka masih tidak mendapatkan kabar dari mereka berdua. Lalu hari-hari berjalan seperti biasa. Akan tetapi bayangan-bayangan Teresa masih melekat pada pikiran Tada. Sebab setiap kegiatan yang Tada lakukan seakan mengingatkannya kepada Teresa. Simpelnya Tada ini sedang gamon re. Saknone. あんまり写真撮ってないよ。よし、次また頑張ろう。もうみたいで超ツボるっす。しく食べきろう。にゃい。相変わらずこのマネキン。アレクも元気かな。なんだよ冷てえな。なんかあったら言えよ。Sampai pada puncaknya, saat klub fotografi sedang bersih-bersih ruangan klub, Tada lalu menemukan ada kelebihan 1 memori, yang mana ternyata itu adalah memori yang selama ini digunakan oleh Teresa. Kemudian mereka semua melihat isinya. Melihat itu lantas membuat Tada semakin galau, sehingga Tada memutuskan untuk pulang lebih dulu. Samsul di situ mengkhawatirkan Tada nih, kemudian menghampirinya seusai sekolah. Di sini terlihat kepergian Teresa meninggalkan dampak yang cukup besar kepada Tada. Walau Tada seakan bersikap biasa saja, namun jauh di lubuk hatinya dia tampak sangat merindukan Teresa. Marah, sedih, serta gelisah tercampur diaduk di dalam hatinya. Seakan bingung karena tidak pernah merasakan perasaan semacam ini sebelumnya. Kemudian Samsul menyimpulkan kalau Tada memang sangat mencintai Teresa. Kemudian Tada mengungkapkan kalau saat ini walaupun sebentar, Tada sangat ingin menemui Teresa dan ingin mengungkapkan perasaannya selama ini. Mendengar itu, kakek Tada yang sedari tadi ternyata mendengarkan perbincangan mereka pun berkata kalau Tada memang harus menemui Teresa. Maka dari itu, kakek Tada kemudian memberitahu kalau ia mempunyai kenalan di Jerman dan menyuruh Tada untuk membawakan sebuah oleh-oleh untuknya. Kakek Tada kemudian memberikan Tada sebuah bingkisan dan sebuah surat untuk diberikan ke kenalannya itu. リサちゃんを探しに行ってこいよ。素直に気持ちを伝えられなかったと二度と繰り返さないようにする。 Kisah 12. Setelah membulatkan tekadnya, Tada akhirnya pergi ke Luxembourg atau Jerman. Namun sebelum berangkat, Tada menanyakan ke kakeknya perihal kenalan kakeknya tersebut. Kakek Tada kemudian menjelaskan kalau Tada akan tahu kalau sudah bertemu dengan kenalannya. Kemudian Tada pun berangkat dibarengi dengan Samsul yang ternyata diam-diam mengikutinya karena khawatir. 本名はレ
コっていうらしいんです。極星の人。 Singkat cerita, sesampainya di bandara Luxembourg, Tada kemudian sedikit oleng karena ini pertama kalinya ia menaiki pesawat. Kemudian Tada melihat bingkisan yang diberikan oleh kakeknya. Di situ Tada baru tahu kalau ternyata kenalan kakeknya adalah Mbak Juminten, yang dimana dia adalah pengasuh Teresa. Kemudian Samsul yang kesal karena melihat Tada yang tidak kunjung bergerak pun memutuskan untuk membeli minuman, yaitu kopi dengan sendok coklat, persis seperti apa yang dibawa oleh Teresa dulu. Namun ketika lagi asik-asik menyeruput kopi, Samsul melihat Tada yang sudah keluar dari bandara nih, dan dia pun langsung bergegas mengikutinya. Akan tetapi dompetnya malah ketinggalan. Alhasil karena kejadian itu si Samsul pun kehilangan jejak Tada. Kemudian Tada berkeliling ke sana kemari untuk mencari rumah Teresa. Dan saat sudah menemukan rumahnya, Tada kemudian bingung nih bagaimana cara masuk, sebab ia tidak tahu apa-apa. Kemudian Tada mencoba bertanya kepada prajurit atau penjaga di sana. Namun entah mengapa penjaga itu tidak meresponnya. Kembali ke si Samsul. Si Samsul sudah mengelilingi kota tapi tidak kunjung menemukan si Tada. Tapi Samsul kemudian melihat sebuah kedai yang menjual foto. Namun dia heran sebab kenapa ada foto Teresa di situ. Lalu si penjual menjelaskan kalau itu adalah putri Luxembourg yang bernama Teresa. Dimana itu membuat si Samsul pun sangat terkejut nih. Lanjut, di dalam istana terlihat Teresa memandangi fotonya dengan Tada, yang kemudian dihampiri oleh Alec untuk mengatakan kalau gaun milik Teresa sudah sampai. Kemudian Alec keluar untuk memeriksa gaun milik Teresa. Lalu kemudian Mbok Juminten masuk untuk memberikan manisan Jepang untuk Teresa. Di sisi lain, Alec yang saat itu sedang memeriksa gaun kemudian didatangi oleh Charles, yang ternyata juga ingin mencoba jasnya yang sudah sampai. Nah, setelah memakai jasnya, Charles ingin meminta pendapat Alec. Tapi belum sempat mendengar pendapat Alec, Charles kemudian menerima telepon dari seseorang nih. Alhasil dia kembali mencopot jasnya dan memberikan jas itu kepada Alec. Lalu saat Charles sudah pergi, Alec kemudian memeluk jas milik Charles. Dan ketika memeluk itu, Alec mengambil kesempatan untuk mencium jasnya. Tapi tiba-tiba Teresa datang dong, yang terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Alec barusan. Teresa kemudian meminta maaf karena dia tidak tahu kalau selama ini Alec mencintai Charles. Kemudian Alec mencoba membantahnya, namun Teresa tahu kalau itu adalah kebohongan. Karena setiap Alec berbohong, Alec akan selalu memegang tangan kirinya. Alec yang mendengar itu pun tidak dapat mengelak lagi nih. Lagi pula menurut Alec percuma juga Alec mengakui perasaannya, karena itu tidak akan mengubah apapun. Jadinya Alec memutuskan untuk mengikhlaskan Mas Charles. Sini Mbak Alec sama Om aja. Lalu kita diperlihatkan Tada yang masih bingung mencari jalan masuk ke rumah Teresa. Lalu tak lama berselang, Mbok Juminten menghampirinya dan mengantarkannya masuk ke dalam rumah Teresa. Di saat sudah di dalam, Tada memberikan bingkisan titipan kakeknya ke Mbok Juminten. Lalu Juminten pun membukanya di situ, dan Juminten menceritakan kalau dulu saat ia masih kuliah, ia pernah bekerja di Tada Coffee bersama sang kakek. Karena itulah mereka berdua bisa saling mengenal. Lalu tak lama kemudian Charles datang dan kaget melihat Tada berada di sini. Makanya Charles langsung mengajak Tada untuk menemui Teresa. Setelah itu Tada dan Teresa kemudian mengobrol empat mata. Di sini keduanya pun saling melepas rindu. Teresa juga meminta maaf serta menjelaskan kalau sebenarnya dia adalah calon ratu negeri ini. Teresa juga menambahkan kalau dia akan menikah dengan Charles dan menjadi ratu di sini. Tada yang mendengar itu pun sontak terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Dan singkat cerita, setelah itu Tada berniat untuk langsung pulang. Namun saat hendak pergi, Mbok Juminten menyelipkan sebuah surat ke tas milik Tada. Nah, setelah keluar dari rumah Teresa, Tada kemudian dihampiri oleh si Samsul. Namun si Samsul langsung terhenti karena ia melihat Tada yang sudah berlinang air mata. Teresa.
Kisah 13. Lalu kita diperlihatkan Tada dan Samsul yang berjalan bersama. Samsul menanyakan bagaimana keadaan Teresa. Tada pun menjelaskan kalau Teresa akan menikah dengan Charles. Sontaklah Samsul pun kaget mendengar itu. Setelah itu Samsul kembali bertanya, apakah Tada sudah menyampaikan perasaannya ke Teresa. Namun menurut Tada itu sudah tidak penting lagi. Dan saat hendak pergi, si Samsul menarik tas Tada dan karena hal itulah surat yang tadi diberikan oleh Mbok Juminten pun terjatuh. Ya, setelah dilihat itu ternyata surat undangan untuk pesta pernikahan Teresa dan Charles besok. Samsul lalu menyuruh Tada untuk datang ke pesta itu serta mengungkapkan perasaannya ke Teresa. Namun menurut Tada itu sudah tidak ada artinya. Namun Samsul memberikannya motivasi untuk mengungkapkan apa yang ia pendam selama ini. Tapi melihat Tada yang masih terlihat tidak termotivasi, Samsul kemudian mengancamnya untuk membuang surat itu ke sungai. Tak disangka Samsul beneran dong membuangnya di sungai. Makanya Tada langsung menyebur untuk mengambil surat tersebut. Dan dengan susah payah akhirnya Tada berhasil mengambil surat undangan itu. Setelah itu mereka berdua pun kembali ke hotel. Singkat cerita, keesokan harinya si Samsul kemudian mengantarkan Tada ke pesta pernikahan. Dan juga si Samsul mencoba menyemangati Tada supaya bisa mengungkapkan perasaannya. Di sisi lain, Teresa yang sudah selesai mengenakan gaun pengantinnya dijemput oleh Charles. Lalu mereka berdua berjalan menuju ke aula pesta. Di situ Charles mengungkapkan kalau dia menyadari perasaan Teresa ke Tada. Charles juga menanyakan apakah Teresa mau menikah dengannya. Tapi pada saat Teresa hendak menjawab, sang MC Gita masuk ke aula pesta. Tada meminta untuk berbicara sekali lagi dengan Teresa. Tapi sebelum itu Tada meminta maaf kepada Charles. Makanya Charles pun mengizinkan mereka berdua. Di situ akhirnya Tada mengungkapkan apa yang selama ini ia pendam. Tada kemudian menjelaskan kalau pada awalnya dia tidak mengerti apa itu cinta dan tak pernah berpikir untuk merasakannya. Namun semenjak kehadiran Teresa, hidupnya mulai berubah. Dia akhirnya bisa mulai jujur akan perasaannya. Teresa juga memberikan warna di hidupnya serta akhirnya menyadarkan dirinya akan perasaan yang disebut oleh cinta. Mendengar itu, Teresa pun menangis. Teresa juga menjelaskan kalau sebenarnya alasan dia kembali ke Jerman itu karena Tada. Karena Teresa tidak mau perasaannya ke Tada semakin kuat. Makanya dia memutuskan untuk segera kembali ke Jerman dan menyekel perasaan itu. Tapi ketika ia melihat perjuangan Tada untuk menemuinya, membuat segel yang selama ini ia jaga pun roboh. Lalu Teresa juga mengungkapkan kalau dia sangat mencintai Tada dan menambahkan kalau dia tidak akan pernah melupakan perasaan itu. 多田くんで会ったから苦手な飛行機に乗ってまで会いに来てくれ、永遠に封じ込める。簡単に開けてしまって。恋は魔物なんだろ。胸の奥に隠した言葉が。私もあなたのことが好きでした。一生忘れません。 Singkat cerita, waktu pun berlalu. Di mana di warkop Tada dan yang lain pun sedang merayakan kelulusan Pin Senpai. Lalu Pin Senpai menyerahkan klub fotografi kepada Tada selaku ketua selanjutnya. Dan kita diperlihatkan Charles dan Alex yang sedang ngopi bareng. Di sini terungkap kalau ternyata Teresa membatalkan pertunangannya dengan Charles. Dan di akhir scene kita diperlihatkan Teresa dan Tada yang kembali bertemu. Di situ Teresa mengungkapkan kalau mulai dari sekarang mereka tidak akan terpisah kecuali terpisahkan oleh maut. Dan anime kali ini pun tamat. Ya, pelajaran yang bisa dipetik dari anime ini tidak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Tidak perlu banyak gaya, yang penting dapat Teresa. Anjay. Ya, cinta seorang laki-laki itu ditentukan oleh perjuangannya. Contohnya Tada yang melawan rasa traumanya terhadap ketinggian untuk bertemu dengan Teresa. Selain itu, dia juga memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Makanya bagi kalian yang masih jomblo, meskipun admin juga jomblo sih, kalian harus memperkuat mental kalian untuk menghadapi apa yang terjadi di masa depan nanti. Contohnya, kalian harus
mempunyai pekerjaan atau apapun gitu. Pokoknya kalian harus bekerja keras untuk menghidupi istri kalian di masa depan nanti. Oke lah, itu pesan dari admin. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya gimana? Episode berikutnya. Walawi. Dan admin ucapin terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah re, admin sayang kalian.